Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Mbak. Mbak jangan di mute. Dengar suara saya nggak Mbak? Assalamualaikum. Ya di handphonenya ada Ya. ada mikrofon itu ditekan ya. Iya mungkin di mute kali Mbak. Coba di unmute dulu mungkin. Nggak dengar kayaknya dia. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. 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 Jadi jamaah bisa nanya ya. Iya jadi tuh Jadi enak kalau nih. jadi Ustadz. kali ini sambil kita nunggu ya. Jadi jamaah bisa bertanya yang di rumah nih gimana sih? Lah aku mau. Ah ya udah. Oh udah. Ada coba. Assalamualaikum. 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 Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau curhat. Saya udah lama calon suami saya bulan di tahun 2019, tapi dari kedua belah pihak keluarga memang belum ada yang menentukan tanggal karena acara lamarannya dadakan. Terus niatnya kita di bulan Mei-nya mau nentuin tanggal, tapi Allah berkehendak lain. Ayah dari calon mertua saya diberhentikan kerja. Dan di bulan Juninya ayah dari calon mertua saya kena stroke. Jadi kita belum bisa ada yang nentuin tanggal pernikahan karena kondisinya tidak memungkinkan. Dan ternyata di bulan Agustusnya calon suami saya yang harusnya bisa diangkat jadi karyawan tetap dan pegawai tetap tapi harus diberhentikan kerja. Dan di bulan Novembernya ternyata ayah dari calon mertua saya meninggal. Sampai di bulan akhir tahun 2019 kita belum ada yang menentukan tanggal pernikahan karena emang kondisinya kurang memungkinkan. Tapi saya di keluarga saya pun banyak ditanya mau sampai dibawa kemana hubungan ini, sampai kapan. Dan sampai bulan Juni sekarang pun calon dari suami saya belum mendapatkan pekerjaan juga Pak Ustadz. Saya di sisi lain keluarga saya juga belum bisa menerima kalau calon suami saya belum mendapatkan kerjaan, nanti ke depannya mau seperti apa kalau tidak punya pekerjaan. Tapi di sisi lain, saya juga tidak tega untuk ninggalin calon suami saya karena kondisi dia sekarang lagi terpuruk dari ditinggal ayahnya terus kehilangan kerjaan. Saya harus seperti apa Ustadz? Di sisi lain saya dituntut juga harus jelas hubungan ini. Ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya pertanyaannya akan dijawab oleh Ustazah Lulung silakan. Baik, jadi kalau kita ngomongin udah ada rencana, udah ada ini, udah itu. Jadi semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah ikhtiar, udah begini ternyata Allah berikan yang namanya musibah. Masalahnya kalau kita kembali kepada keimanan lagi nih memang sangat berat ya cobaan ini. Dalam surat 24 ayat 32, ketika memang kita sudah siap untuk menikah, ya kan? Menikah dalam artian di sini mental kita semuanya. Maka kalau kita memang yakin bismillah nikah. Kan gak perlu rame-rame dulu misalnya, mungkin seperti pandemi sekarang ini ya teman-teman. Jadi mungkin oh yaudah deh kita akad dulu deh gitu. Kenapa? Karena ketika kita menikah, iyakunu fukoro yugnihimullah. Allah akan berikan kamu yang namanya kekayaan kalau kamu dalam keadaan memang fakir. Bayangin memang calon kita ini bapaknya wafat, kemudian dia nggak kerja. Ini gimana nih? Memang secara manusiawi kayaknya nggak mungkin kita terima. Kenapa? Orang belum kerja kok mau nikah kan seperti itu ya. Tapi kalau kita kepada tauhid, insya Allah kalau memang kita dalam keadaan kekurangan Allah berikan kekayaan insya Allah amin. Umi doain ya, kita doain ya Pak Ustadz ya. Jadi bismillah sekali lagi tetap ikhtiar ya. Ikhtiar Umi, aja ya. terus Ya, gitu. silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sisi positifnya dulu. Jadi tahapan-tahapan menuju jenjang pernikahan itu kan perkenalan dulu. Nah, kemudian lamaran. Habis itu setelah lamaran akadnya. 3 tahap ini saya rasa baru tahap pertama ini. Perkenalan dulu, kemudian menentukan tanggalnya pas lamaran di bulan Juni itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, terjadilah ujian dan sebagainya. Sehingga belum sempat menentukan tanggalnya di bulan Juni itu. Nah, walhasil gimana nih persoalan ini? Apakah dilanjut? Kembali lagi kepada Mbak, apakah Mbak mau bertahan atau mengklarifikasi kembali, mempertemukan dua keluarga bagaimana solusi jalan baiknya. Jadi itu, kalau saran saya pertemukan kembali kedua belah pihak. Ternyata Mbak tadi sudah katakan keluarga Mbak tidak bisa menerima kalau belum ada kerjaan. Nah jadi lebih baik diklarifikasi ulang lagi. Ya. Ya, jadi sekali lagi kemungkinan harus ada mediatornya juga Mediator ya Ustadz lagi, ya. ya. Masya Ada, Allah. kalau berarti mengulang dari awal lagi. Ya.
Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, Mbak, gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Tapi kalau seandainya kondisi kayak gini tiba-tiba ada laki-laki yang ingin lebih serius gimana Ustadz hukumnya? Saya harus kayak gimana sepertinya? Ya, makasih banyak, Mak. Itulah tadi saya katakan mediasi dulu kembali pada saat gimana nih apakah masih mau lanjut atau tidak karena masa lamaran itu tidak boleh terlalu jauh dengan akad nikah karena takutnya ada godaan. Jadi seperti itu tadi kejadiannya. Makanya saya minta kumpulkan lagi keluarga, kedua belah pihak untuk menentukan apakah ini mau dilanjutkan atau diselesaikan karena ada lagi yang melamar nih gitu. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Mbak, semoga terjawab ya solusinya. amin, Mudah-mudahan amin. dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin, rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah ini Masya Allah sekali. Kalau pengen curhat bisa langsung saja menghubungi email Islam Itu Indah di islamituindah@transtv.co.id. Jangan lupa sertakan juga pertanyaannya seperti apa. Insya Allah guru-guru kita akan menjawabnya. Nah Ustadz, ini aku mau nanya nih Ustadz nih. Nah, Iya. ini kalau misalnya, ini sebenarnya pertanyaan dari jamaah laki-laki ya Iya. kali ini ya. Nah ini aku mewakili pertanyaannya. Kalau ada hadas besar atau sehabis mimpi basah, terus terbangun tidurnya. Nah ini tapi waktu sholat subuh udah mau habis nih. Apakah sebaiknya dia mandi besar dulu atau langsung aja sholat? Tapi kan kalau mandi besar dulu, nah ini kan udah mau habis waktunya nih Ustadz. Nah ini harus gimana sih Ustadz? Mandi dulu. Astagfirullah. Mau tahu kenapa saya katakan mandi dulu? Karena ya itulah nanti aja yang ternyata lebih panjang. Maaf ya Ca. Ini beneran kaget loh. Masya Allah. Masya Allah deh bener-bener hari ini semangat banget nih jamaah. Ya jamaah Islam Itu Indah pasti penasaran banget ya. Tetap di Islam Itu Indah jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mau tahu kenapa saya bilang mandi besar dulu? Mau?